Everybody shake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Azma Channel 87, tutorial perbaikan peralatan rumah tangga dan berbagi ide kreatif dari barang-barang bekas. Sebelumnya, untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya doakan semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan sehat jasmani, sehat rohani, selalu diberi keselamatan selama dunia hingga akhirat nanti, dan juga selalu diberi rezeki yang halal barokah serta bermanfaat. Amin Allahumma amin. Oke teman-teman, untuk kali ini saya akan berbagi ilmu, berbagi pengalaman ya, cara memperbaiki blender kapsul. Ini mereknya Cosmos, tipenya FP32. Ini kata pemiliknya mati total, tidak bisa berputar. Ini ceritanya kemarin dibuat ya untuk menghaluskan atau menggiling ya, mungkin karena beban yang berat atau karena lamanya pemakaian sehingga blender kapsul ini panas mesinnya teman-teman, dan ketika panas langsung mati. Seperti itu ceritanya, seperti itu. Memang waktu dibawa ke tempat saya ini, saya pegang memang benar-benar panas, dan di saat itu saya colokkan ke listrik, saya coba pun tidak bisa berputar ya. Kemudian ini kita coba terlebih dahulu ya, karena ada kalanya blender kapsul yang bagus itu pasti ada pengamannya. Untuk merek Cosmos ini, kata pemiliknya kemarin beli di kisaran Rp400.000 ya, Rp400.000, karena jenisnya itu banyak banget ya blender kapsul. Ada yang mulai harga di bawah 100, ada yang di atas 100, ada yang 200, bahkan sampai 400. Ini katanya sampai 400.000 kata pemiliknya. Untuk kepastian harga saya juga tidak tahu, karena kemarin saya tanya ini beli berapa Bu, katanya 400.000. Makanya beliau ya tetap kokoh ataupun ingin ini diperbaiki. Kita coba terlebih dahulu teman-teman. Ini saya colokkan ke listrik ya, kemudian dicoba. Ini ada tombol 1, speednya 1, 2. Ada kalanya cuma 1 saja teman-teman ya. Kalau di sini ada 2, speed 1 dan 2 untuk kecepatannya. Kemudian lihat bagian bawah, ada kalanya di sini yang ada switch cupnya ataupun saklar cup ya, ada kalanya yang tidak. Kalau untuk merek Cosmos ini ada saklar cupnya teman-teman. Artinya apa? Ketika pemasangan cupnya itu atau gelasnya itu kurang pas, maka ini tidak bisa berputar ya. Kita coba terlebih dahulu, ini kita pencet, nah seperti ini, kemudian ini dicoba. Wah, bisa muter teman-teman. Nomor 2, normal teman-teman ya. Kemarin waktu posisi panas ini sama sekali tidak bisa berputar ya. Saya yakin di sini pasti ada pengaman ataupun termostatnya ya, sehingga atau pengatur suhu sehingga ketika dinamo blender ini panas, maka otomatis termostatnya akan putus, dan ketika dingin maka akan tersambung kembali. Coba kita buktikan, kita bongkar teman-teman, kita lihat bagian dalamnya agar teman-teman tahu ya perbedaan blender kapsul yang mahal, yang biasa itu seperti apa. Untuk dalamannya seperti ini teman-teman ya. Nah ini
Ini kalau yang harga mahal teman-teman ya. Di sini ada kapasitor, kemudian ada termostatnya teman-teman ya, seperti ini. Kalau yang dibungkus di sini itu apa namanya juga saya belum tahu, karena ya saya tidak berani membuka karena ini masih baru. Khawatir nanti kalau saya buka malah rusak. Kemudian di sini juga ada komponennya. Ini namanya apa? Mungkin teman-teman tahu. Ini untuk ukurannya ya. Teman-teman lihat. Ya, ini perbedaan blender kapsul yang mahal dengan yang biasa seperti ini. Untuk dinamonya pun saya rasa hampir sama teman-teman ya. Cuman perbedaannya ada di tambahan komponen-komponen seperti ini. Terus terang saja kalau untuk masalah komponen elektronik ya, saya tidak begitu paham. Hanya ya sebatas lah tahunya, tidak semuanya tahu karena saya sendiri juga bukan lulusan elektronika dan juga tidak pernah kursus. Saya otodidak teman-teman ya, karena hobi, ada kemauan, akhirnya saya coba-coba, alhamdulillah jadi pekerjaan saya seperti ini. Karena saya juga lulusan SMP, tidak SMA juga tidak, lulus sampai SMP saja karena hobi ya. Dulu waktu masih rame-ramenya tip deck ya, saya ketika pulang sekolah itu mampir ke toko elektro, beli alat-alatnya itu kayak preamik ya, kok bukan preamik ya, preamnya masnya preamnya itu, kemudian ya alat-alatnya lah, kemudian saya rakit. Sudah pernah seperti itu waktu SMP pulang dari sekolah ya, sisain uang saku untuk beli alat-alat ya. Jadi sebenarnya teman-teman kalau punya kemauan, keinginan pasti bisa, asalkan ada kemauan dan ketelatenan, ketelitian seperti itu. Nggak harus sekolah, nggak harus kursus. Cuman kalau teman-teman benar-benar pengen menguasai, benar-benar tahu komponen-komponennya ataupun fungsi-fungsinya, teman-teman juga harus sekolah, harus kursus. Jangan seperti saya ya, karena saya otodidak ya, terus terang otodidak. Otak adik matuk pokok kena, seperti itu cara wong Jawa nih ya. Karena saya juga dulunya ketika masa kecil, saya itu senang banget ya ke tempat tukang servis yang ngelihatin saja gitu. Akhirnya oh ini gunanya untuk ini, sehingga saya praktekkan seperti itu. Yang penting semuanya itu harus ada kemauan dan ketelitian seperti itu ya. Kembali lagi pada kapsul blender kapsul ini ya. Jadi kunci dari kapsul blender bisa awet bertahun-tahun ya, kuncinya ada di sini ya, termostatnya itu teman-teman, sebagai pengaman dinamonya ini, sehingga ketika dipakai yang lama ataupun karena beban yang berat sehingga menyebabkan dinamo ini panas, maka termostatnya akan putus, dan ketika dinamonya ini dingin maka akan tersambung kembali, seperti halnya pada blender kapsul ini ya. Ketika digunakan oleh pemiliknya itu panas, kemudian mati. Dan kemarin juga ada yang bertanya, bagaimana seandainya istilahnya itu, bagaimana agar blender saya itu tidak mudah mati, ketika panas mati, dingin nyala kembali. Yang mudah teman-teman, tinggal termostatnya diambil, langsung disambung, sudah lancar. Akan tetapi resikonya apa? Resikonya ketika dinamo ini panas, maka tidak ada yang memutus arus listrik yang masuk ke dinamo, sehingga bisa terbakar untuk gulungannya ini. Jadi ini sebaiknya harus tetap ada. Dan untuk blender kapsul yang harga yang biasa ya, mungkin 100 ribuan, 150 ribuan, itu enggak ada ya
komponen-komponen seperti ini nggak ada kapasitornya, nggak ada ini, nggak ada termostatnya. Ini namanya apa teman-teman ya? Kalau teman-teman tahu silakan tulis di kolom komentar ya, bantu saya agar saya paham. Kita belajar bareng, sharing bareng. Saya bukan guru, saya cuman sharing pengalaman saya. Ya, ternyata tanpa sekolah, tanpa kursus, kalau ada kemauan, insya Allah pasti bisa. Jadi teman-teman meskipun teman-teman tidak pernah sekolah, tidak pernah kursus, tapi kalau teman-teman mau mencoba, pasti saya yakin bisa. Kalau kegagalan itu ya lumrah lah, kalau gagal dicoba lagi. Jadi bila teman-teman punya blender atau kapsul blender seperti ini, atau mungkin punya itu ya mixer pengaduk adonan, agar awet bertahun-tahun, teman-teman pasang seperti ini teman-teman ya. Pasang kapasitor, ya, pasang termostat, kemudian pasang yang ini langsung disambung ke bodi teman-teman ya. Yang satu kaki satunya itu, kaki yang satu ini masuk ke disambung ke sini, ini juga sama kanan kiri dikasih, kemudian yang ini langsung disambung ke bodinya. Tapi ini tidak nyetrum teman-teman ya, saya rasa tidak seperti itu. Jadi kuncinya kapsul blender ini bisa awet bertahun-tahun cuman di sini teman-teman ya, pada komponen tambahannya itu ya. Kalau teman-teman pengen blendernya awet, kapsul blendernya awet, mixernya awet, bisa pasang seperti ini. Ini untuk ukuran kapasitornya saya perlihatkan, nanti mungkin teman-teman pengen ngasih bisa teman-teman belanja ya, beli di toko elektronik. Ini untuk ukuran kapasitornya, kemudian ini untuk ukuran ini nggak kelihatan teman-teman, agak silau teman-teman ya, mungkin yang sebelah sini kelihatan, nggak kelihatan juga ya, ini ya kelihatan teman-teman ya, biar fokus dulu. Nah, ini ukurannya. Namun untuk ukuran yang ini juga dibungkus teman-teman ini ya. Kalau ini ukurannya agak kelihatan teman-teman, karena ini tertutup dengan ini ya. Teman-teman bisa beli di toko elektronik ya, termostat, atau mungkin saya salah nama ya, nanti teman-teman bisa mengingatkan, bisa ditulis di kolom komentar. Jadi saran dan kritikan dari teman-teman sangat saya harapkan, karena saya bukan orang yang sempurna, bukan guru, bukan menggurui. Ini ceritanya sharing, belajar bareng. Bila ada kekurangan tolong diingatkan, itu saya malah senang seperti teman-teman. Jadi sekali lagi saya ulangi teman-teman ya, jadi rahasia dari blender ataupun kapsul blender ini awet bertahun-tahun ya di sini, karena ada rangka atau komponen tambahannya. Ini ada termostat, kapasitor, dan ini namanya apa saya juga tidak tahu teman-teman. Tolong teman-teman nanti tulis di kolom komentar ya. Nah, kalau teman-teman bisa awet ya, kalau teman-teman punya blender, kapsul blender ataupun mixer, pengen awet ya, bisa dipasang seperti ini teman-teman ya. Mungkin cukup sekian dari Azma Channel 87, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukung terus Azma Channel 87 dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.